Kekasih Tuhan, saya percaya tidak ada satupun manusia di dunia ini akan merasa senang dan rela ketika diperhadapkan dengan situasi, kondisi yang sulit. Saya yakin juga kita sepakat dengan hal itu. Kita akan belajar dari firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Mengapa Rasul Paulus di dalam pengalaman imannya menghadapi ujian dalam hidupnya, dia berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Setidaknya ada 3 kebenaran yang penting dari ayat ini yang perlu kita pahami lebih dalam lagi, dan saya harapkan kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita. Hal yang pertama adalah kelemahan membentuk karakter rendah hati. Kalau kita membaca di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 berbicara tentang itu. Tuhan mengizinkan kelemahan, ujian, masalah dan berbagai hal di dalam kehidupan kita untuk memperkuat karakter rendah hati di dalam Kristus. Dan orang yang rendah hati, hal yang pertama yang dia lakukan ketika diperhadapkan dengan kesulitan dalam hidupnya adalah tersungkur di kaki Yesus. Dia akan berdoa, menyembah, bermohon kepada Tuhan. Dan orang yang rendah hati pasti tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Dia tidak akan menyalahkan suami, istri, anak-anak, menyalahkan situasi kondisi yang ada, apalagi menyalahkan Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang memahami betul siapa yang membackup hidupnya. Dia percaya bahwa Tuhan adalah yang menjadi pembela dan sumber perlindungan dalam hidupnya. Makanya dia pasti akan segera datang kepada Tuhan, tersungkur di kaki Yesus. Lawan dari orang yang rendah hati adalah tinggi hati, angkuh, sombong. Dan biasanya orang-orang demikian tidak membutuhkan Tuhan, sekalipun banyak mengalami ujian dalam hidupnya. Yang kedua adalah kelemahan menjadi jembatan bagi Allah untuk menyatakan kuasanya yang lebih besar untuk kepentingan kita. Kalau kita mempelajari dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-8 sampai 9, bahwa ada begitu banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup ini yang membuat kita lemah. Ada begitu banyak ujian, tantangan, problem di dalam hidup ini. Tetapi sepanjang kita mengandalkan Tuhan, menaruh harap sepenuh kepada Tuhan, dan Tuhan tahu hal itu, maka setiap kesulitan, setiap kelemahan akan Tuhan pakai menjadi jembatan bagi Allah untuk menyatakan kuasa yang lebih besar untuk kepentingan kita. Tuhan pasti akan menyatakan pertolongan, menyatakan jalan keluar yang terbaik di balik kesulitan-kesulitan yang kita alami. Kalau kita memiliki pengalaman masa lalu, ada banyak hal yang Tuhan lakukan ketika kita diperhadapkan dengan masalah, dengan kesulitan. Kita bisa melalui karena Tuhan menolong kita. Dan mungkin hari ini dan ke depan kita menemui kesulitan yang lebih besar lagi. Namun percayalah, sepanjang kita mengandalkan Tuhan, menaruh harap sepenuh kepada Tuhan, Tuhan akan memakai kesulitan kita menjadi jembatan bagi Allah untuk menyatakan kuasa, menyatakan keajaiban, pertolongan, dan jalan keluar yang terbaik untuk kepentingan kita. Hal yang ketiga adalah kelemahan sebagai ujian iman menuju kesempurnaan hidup di dalam Kristus. Kalau kita membaca di dalam 2 Korintus 13 ayat 5 dan 9, itu bicara tentang bahwa hidup adalah ujian iman. Hidup adalah proses.
menghadapi ujian iman. Ada banyak hal yang bisa terjadi di dunia ini, namun proses itu akan membentuk iman kita menjadi semakin sempurna di dalam Kristus. Ibarat emas yang dimurnikan melalui api, emas dibakar, demikian juga hidup kita ketika kita diperhadapkan dengan proses ujian, dengan masalah-masalah yang terjadi dalam hidup ini. Itu akan membentuk kualitas iman kita semakin meningkat, semakin tumbuh, semakin sempurna di dalam Kristus, sehingga kita bisa melalui setiap tantangan apapun di dunia ini dengan iman yang kita miliki di dalam Kristus. Kita akan sama-sama bersyukur di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami di balik kelemahan, ujian, tantangan hidup dalam dunia ini. Kami tahu Tuhan punya tujuan, punya maksud bagi kami yang percaya kepada Engkau, supaya kami memiliki karakter rendah hati di dalam Kristus. Kami bisa melihat kuasa Tuhan bekerja secara dahsyat di balik kesulitan-kesulitan yang kami alami. Kuasa yang lebih besar yang kami alami di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami memahami di balik kesulitan, di balik ujian tantangan hidup ini, Tuhan sedang memproses iman kami menjadi semakin kuat dan sempurna di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan, dan kami kembalikan segala hormat, pujian hanya bagi-Mu. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.